Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam bahasan stakeholder relation mengenai definisinya. Oke. Baik, jadi stakeholder relation ini merupakan satu pemahaman yang sudah tidak bisa ditunda lagi gitu ya. Sebagai sebuah perusahaan perlu menjalin hubungan baik dengan para stakeholdernya. Oke, nah ini kita bahas dulu mengenai latar belakangnya ya. Kenapa diperlukan seperti itu? Karena perusahaan saat ini itu sebenarnya tidak hanya didirikan untuk mendapat keuntungan semata gitu ya. Perusahaan itu seyogyanya menjadi suatu lembaga atau suatu organisasi tempat di mana begitu banyak pihak yang bisa mendapat manfaat gitu ya. Jadi disebut institution of hope yang bisa memberi harapan gitu bagi bukan hanya pemilik perusahaan, bukan hanya pemilik modal, tapi bagi masyarakat luas. Tentu kalau bisa menjadi perusahaan seperti ini bernilai gitu, membawa manfaat bagi banyak orang dan hubungannya dengan PR atau dengan image gitu ya yang menjadi suatu tujuan dari suatu suatu activity PR itu akan sangat mudah didapat gitu. Jadi image bagi perusahaan ini atau perusahaan itu um, didapat karena memang masyarakat melihat ada niat baik, ada um, tujuan dari sebuah perusahaan yang tidak bertujuan mendapat keuntungan semata gitu ya, tapi memang dibuat untuk memberi kemakmuran, memberi manfaat bagi orang banyak ya. Itu kan image-nya bagus ya. Nah, dengan mengedepankan hal ini, PR akan sangat mudah melakukan programnya karena memang perusahaan sudah punya niat baik gitu ya. Relationship hubungan dengan stakeholder juga tidak akan sulit dibangun karena memang niatan mendirikan perusahaan ini adalah bukan untuk keuntungan semata ya, tapi untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Itu sih inti utamanya gitu ya. Jadi ke depannya, ke belakangnya nanti perusahaan akan lebih mudah gitu ya menerapkan program-program PR gitu ya. Nah, di sini disebut sebagai institution of hope gitu ya, memberi harapan bukan malah menambah berat gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita perlu perlu tahu juga sebenarnya di masyarakat ini ada masalah apa. Kalau perusahaan bisa memberi pemecahan gitu ya kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu juga jauh lebih bagus gitu. Oke. Jadi di sini disebutkan tujuan mulia ya tentu etika itu perlu dikedepankan gitu ya. Jadi kadang ada perusahaan yang eh, uang aja gitu ya. Jadi uang itu eh, menjadi tujuan utama gitu ya. Nah, padahal kalau tujuan mulia dan etika itu diabaikan, sebenarnya uang atau bisnis itu nggak akan jangka panjang gitu ya. Baik, terutama di kalangan millennials di sini disebutkan ya, bagaimana para millennials itu bisa mendapatkan suatu organisasi atau perusahaan yang bisa memberi kemudahan, bisa memecahkan masalah bagi mereka gitu ya. Jadi bisnis yang dibuat untuk hal itu akan lebih sukses gitu ya. Mmm, Kalau millennials itu kan punya kebebasan berpikir gitu ya, nggak mau ini, nggak mau ini, saya maunya gini, ada kreativitas gitu ya. Ini baru, ini seru nih, ini beda gitu ya. Itu yang lebih diminati gitu ya. Nah, tujuannya itu juga sekarang mulai banyak disorot gitu ya. Mmm, apa value dan nilai-nilai yang ada di balik perusahaan ini gitu. Itu eee
para milenial saya pikir kritis gitu ya di dalam memilih sebuah perusahaan atau institusi. Jadi bukan sekedar finansial, tapi em, apa value atau niat-niat nilai-nilai yang ada di belakang perusahaan itu ya. Millennials kan begitu, ke restoran aja kalau mau oh ini pakai sedotan plastik enggak deh gitu ya. Lebih memilih restoran yang eco-friendly, yang ramah lingkungan gitu ya. Perusahaan ini gimana nih? Oh ini pakai barang-barang lokal, kontennya memakmurkan petani apa itu lebih dipilih dibanding perusahaan restoran atau apa yang banyak menggunakan bahan-bahan import gitu ya. Jadi nilai-nilai itu yang sekarang saya pikir anak-anak milenials lebih kritis gitu ya memilih satu perusahaan atau institusi yang punya nilai lebih yang memberi manfaat kepada banyak masyarakat gitu. Nah, itu udah langsung dapet tuh image positifnya gitu ya. Mungkin restorannya sih sama, toko kopinya sama, kopi-kopinya itu aja gitu. Tapi oh ini kopinya diambil dari petani di sini-sini, gitu ya. Petaninya ikut makmur karena kopinya dibeli dan sebagainya. Itu yang dicari itu justru itu gitu ya, bukan apa namanya produknya saja gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan stakeholder relation ini? Kita jadi perusahaan ini jadi benar-benar kan dia menjalin relation dengan customernya udah pasti ya. Kemudian dengan komunitas, dengan masyarakat gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu di dibuat berdasarkan value atau nilai-nilai tadi gitu ya. Oke. Nah, ini ada disebut responsible disruption. Jadi ada permasalahan gitu ya, ada ketidakberesan gitu, ada ketidaknyamanan gitu ya. Tapi lalu responsible gitu ya, apa bisnis itu dibuat sebagai pemecah masalah gitu. Ada tanggung jawab dari perusahaan untuk membereskan gitu ya. Jadi disruptif itu kan ada pegoncangan gitu ya, ada sesuatu yang merusak gitu ya. Nah, tapi ini apa namanya diatasi dengan sebuah inovasi gitu ya. Jadi bertanggung jawab terutama secara sosial gitu. Bisnis ini sebagai pemecah masalah gitu ya, bukan sekedar mencari keuntungan ya. Contohnya media-media digital sekarang media berita, media hiburan gitu ya, atau transportasi online lah kayak Gojek, Grab itu ya itu jelas. Jadi bagaimana kondisi yang disruptif ini lalu ada solusinya gitu ya, ada pemecahan masalahnya. Orang sulit mencari kendaraan umum, transportasi mass transportation masih terbatas misalnya gitu, apalagi pandemi ini sekarang, bagaimana mencari hiburan gitu ya. Makanya kayak film-film online itu kan sekarang banyak digemari ya karena ke bioskop juga susah gitu ya, ada pandemi kayak gitu. Pembelian tiket, pembelian barang, online shopping itu kan juga apa namanya marak gitu ya. Nah ini apa namanya dibuat karena memang ingin menolong gitu ya, ingin membantu masyarakat ada masalah apa, ada kesulitan apa gitu. Nah lalu ini muncul perusahaan ini muncul sebagai pemecah masalah gitu ya. Ini yang dikedepankan ya. Jadi hubungan dengan customer dengan masyarakat itu diutamakan bukan sekedar perusahaan ini mau ambil untung ya, tapi tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama gitu kira-kira ya. Nah, disinilah engagement, customer engagement, employee engagement gitu ya. Ini apa namanya berperan penting gitu di dalam menciptakan suatu sistem yang bermanfaat untuk semua. Ya. Baik, kita masuk ke dalam stakeholder teorinya. Ini diluncurkan atau dicetuskan oleh Freeman ya. Buku-bukunya banyak. Tahun 84 itu dia seperti mengguncang istilahnya gitu ya. Banyakan shareholder teori, bagaimana perusahaan itu memberi keuntungan secara finansial, harus begini bisnisnya, harus baik pengelolaan keuangannya gitu ya. Paradigma itu yang dalam konsep bisnis selalu dikedepankan ya. Tapi ternyata ada pemikiran lain bahwa
Enggak gitu loh sebenarnya, yang menjadi utama itu adalah bukan shareholder ya, tapi stakeholder gitu. Dalam jangka pendek mungkin belum terlalu terlihat, tapi dalam jangka panjang kalau kita perusahaan memperhatikan, hubungan dengan stakeholder itu akan mendapatkan keuntungan di dalam jangka panjang gitu ya. Bukunya yang, dari Freeman ini banyak, salah satunya bisa dilihat saja ini gitu ya. Jadi dia boleh dibilang melakukan revolusi etika ya di dalam bisnis. Bukan soal kebebasan gitu ya, tapi soal kolaborasi bagaimana tadi menciptakan dan memberi manfaat bagi perusahaan di akhirnya, tapi melalui pemberian manfaat kepada semua stakeholder. Dengan memberi manfaat kepada semua stakeholder, at the end perusahaan pun mendapat manfaat gitu ya kira-kira. Baik, jadi bisnis itu seharusnya berciri motivasi untuk memberi nilai gitu ya pada masyarakat, bertanggung jawab kepada semua pihak ya, dengan cara bagaimana ya mengatur nih sumber dayanya, operasionalnya, manajemennya juga harus baik ya. Tapi tidak hanya itu, ditambah etika, ditambah nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ya yang positif lah buat manusia itu seperti apa sih gitu ya. Bahkan bukan hanya kepada manusia tapi juga pada lingkungan tadi, itu nilai-nilai yang dianggap penting ya. Oke, stakeholder ini dimulai dengan asumsi nilai, value, etika tadi gitu ya, yang secara eksplisit itu dan nggak bisa dipungkiri merupakan apa namanya modal gitu ya bagi sebuah bisnis, bagi sebuah perusahaan. Ya, jadi teori stakeholder ini membahas bagaimana sih cara-cara yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola atau menjalin hubungan dengan para stakeholdernya gitu ya. Stakeholder ini banyak, nanti kita lihat harus di-manage, harus di-mapping kan dulu ya, harus dipetakan dulu mana yang penting, mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Kemudian sampai ke cara-caranya ya. Oke, bukan hanya pemilik modal terutama ya. Jadi benar-benar stakeholder itu lebih dari sekedar uh, maksudnya yang harus dianggap penting bukan sekadar shareholder, pemilik modal, tapi juga stakeholder gitu. Oke, kita perdalam lagi mengenai definisi ya. Jadi stakeholder itu kelompok-kelompok yang punya kepentingan yang tanpa bantuan mereka justru organisasi itu akan hilang, akan lenyap, akan tiada ada arti kira-kira gitu ya. Nah, ini tergantung pada perusahaan yang bagaimana mencapai tujuan-tujuan mereka gitu ya. Itu bergantung ke siapa aja. Perusahaan tuh bergantung pada siapa aja sih? Kepada masyarakat gitu ya, kepada customer kalau ada nggak beli, kalau nggak ada yang beli kan gimana, nggak ada duit ya. Perusahaan tergantung kepada karyawan ya, tergantung kepada government, tergantung kepada media massa seperti itu ya, kepada komunitas ya, terutama komunitas dan customer sih ya yang utama gitu, internal juga. Baik, nah itulah jadi di sini disebutkan di mana perusahaan menjadi tempat bergantung bagi perusahaan ya, itulah stakeholder ya. Jadi kelompok atau individu yang bisa mempengaruhi tanpa adanya mereka ya nggak bisa jalan gitu. Supplier, distributor juga ya kalau perusahaan besar nggak ada supplier, bagaimana bisa memproduksi apa namanya barang, gimana bisa memberi layanan, gitu ya. Supplier hotel, supplier rumah sakit, supplier restoran. Restoran jual ayam goreng kalau nggak dapat supplier penjual ayamnya juga dia nggak bisa goreng, nggak bisa kasih gitu ya. Dan supplier itu penting harus dibina. Ya. Distributor juga perusahaan tidak bisa langsung menjual barang jadinya kepada end user, dia harus melewati distributor, retailer, agent ya. Itu kepanjangan tangannya para perusahaan ya nggak bisa eh, apa namanya perusahaan berjualan langsung. Saya ingat satu speech dari seorang CEO perusahaan elektronik ya sebut saja Panasonic. Saya dengar sendiri dia mengatakan saya ini CEO, saya ini di jajaran direksi, tapi saya tuh nggak bisa jualan langsung ke para pembeli barang-barang elektronik Panasonic. Saya nggak tahu bagaimana nih saya harus eh,
turun ke lapangan, saya harus ini, saya nggak bisa, bukan bukan porsi saya, peran saya, dan memang bukan di sana gitu ya. Saya benar-benar tergantung pada para sales agent atau uh, uh, SPG ya, sales promotion girl, sales promotion boy dan sebagainya. Jadi petugas-petugas yang ada di uh, toko, yang ada di department store gitu ya, menawarkan, memberi informasi mengenai produk-produk elektronik Panasonic. Itulah bagaimana mereka, si perusahaan ini bergantung ya, bergantung kepada para tenaga penjual ini ya. Kalau nggak ada mereka nggak bisa. Direksi itu nggak bisa turun langsung jualan di toko-toko kan gitu ya. Oke, jadi betapa besar peran itu diucapkan langsung oleh CEO Panasonic di depan ratusan para armada penjualannya. Ya, jadi betapa beliau itu menunjukkan besar sekali peran dari Anda gitu ya, dari para tenaga penjual. Ini diucapkan di sebuah acara uh, sales annual meeting gitu ya, ada gathering kepada ratusan tenaga penjualnya di seluruh Indonesia dikumpulkan di satu acara gitu ya, lalu ada speech dari CEO itu gitu. Sangat menyentuh ya, mereka atau beliau itu mengakui bagaimana CEO itu, direksi itu tidak bisa tanpa bantuan para tenaga penjual ini gitu ya. Oke, dihargai gitu ya, sampai ada yang best apa sih istilahnya, sales gitu ya, dalam satu periode menghasilkan sekian banyak penjualan, sekian unit gitu ya, itu diberi award, ke pabrik Panasonic di Jepang gitu ya, langsung, jalan-jalan lah gitu ke Jepang ya. Oke, itu apresiasi. Baik, itu contoh saja ya. Jadi bagaimana apa namanya, mempengaruhi ya kinerja atau jalannya sebuah organisasi ya, tanpa mereka bisa bisa lenyap, bisa hilang gitu ya. Jadi memiliki kepentingan ya dalam aspek prosedural, substantif maupun kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Baik, ini saya ambil dari buku gitu ya, kumpulan dari definisi stakeholder untuk memperkaya aja gitu ya. Jadi apa aja sih isinya gitu ya. Jadi bahwa perusahaan itu nggak bisa eksis kalau tanpa ada stakeholder gitu ya. Ini bisa secara detail. Cuman rangkumannya tadi saya sudah rangkumkan. Ya. Banyak sekali ya, dari awal banget ya, apa namanya, eee definisi-definisi ini dibangun gitu. Penting sebenarnya, sudah dari dulu sih gitu ya, tapi mungkin tidak dirumuskan gitu ya. Baik, lanjut kalau sudah kita masuk ke dalam stakeholder management. Jadi di sini perlu dong dikelola gitu ya. Yang disebut manajemen tuh ya ada planning, ada rencana, lalu dilaksanakan sampai dievaluasi gitu ya. Ada dua jenis strategi stakeholder di sini, yang aktif dan pasif ya. Jadi kalau aktif itu perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya ya dengan stakeholder yang memang dianggap penting. Kalau di pasif, strategi pasif, perusahaan tuh cenderung tidak terus-menerus memonitor gitu ya. Jadi apa namanya, tidak secara sengaja mencari strategi yang optimal gitu. Jadi mungkin istilahnya tidak jemput bola gitu ya, tidak proaktif gitu. Jadi ya menunggu aja, kalau ada yang apa namanya, perlu, ya udah baru gitu ya. Oh, ada yang komplain, nah udah baru diberesin gitu ya. Tentu tidak baik, yang baik adalah yang aktif. Jadi bagaimana justru supaya customer tidak komplain, apa yang harus dilakukan gitu ya. Bukan menunggu, tapi jemput bola, kita proaktif gitu ya. Jangan sampai customer komplain, kita harus apa. Jangan sampai buruh demo, perusahaan harus apa. Jangan sampai masyarakat eh, mengeluh, demo gitu ya, lapor ke LSM, lapor ke mana gitu ya, ini pencemaran lingkungan nih dari pabriknya gitu. Kita harus apa supaya masyarakat tenang, kalaupun ada kesalahan mereka memaklumi, dicari jalan keluarnya sama-sama gitu ya. Ibaratnya hubungan manusia dengan
dalam kehidupan sehari-hari deh ya. Kalau kita hubungan baik dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman gitu, lalu ada satu kesalahan yang mungkin tak sengaja kita lakukan, kalau hubungan sudah baik kan, orang lebih lebih baik, lebih lebih besar kemungkinan memaafkan gitu. "Oh ya udah deh, mungkin kamu nggak sengaja, oh ya mungkin kamu belum tahu, oke jangan dilakukan lagi, lalu bagaimana ini solusinya?" Kan gitu. Tapi kalau nggak pernah ngomong, kerjanya juga berantem, konflik terus, giliran kita ada kesalahan, ya udah, orang kan juga tidak lapang dada memaafkan kesalahan kita. Kalau kita kasih solusi bisa jadi ditolak gitu ya. Jadi stakeholder relation itu tidak sehari semalam dibangun, tapi memang secara aktif dilakukan dalam waktu panjang ya, mengantisipasi jika ada sesuatu konflik, ada krisis itu akan sangat mudah diatasi kalau hubungan selama ini dijalin dengan baik gitu ya. Oke, ini ada pemahaman yang disebut old corporate relation approach ya, paradigma lama lah gitu. Zaman dulu itu aktivitas perusahaan dilakukan secara terpisah ya. Pokoknya saya jual produk, Anda mau beli ya beli, enggak ya kalau mau beli, enggak ya udah gitu ya. Jadi bukan ditujukan untuk Anda butuh apa ya, Anda punya masalah apa ya. Oh oke, ini saya berikan solusinya gitu ya. Jadi tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi di dalam sebuah sistem ya. Ke internal juga begitu. Pokoknya perusahaan maunya karyawan lembur, nggak pernah melihat sebenarnya karyawan tuh butuh apa, kesejahteraan mereka itu seperti apa yang diinginkan gitu ya. Jadi dilakukan secara terpisah. Supplier juga begitu ya. Pokoknya Anda supply barang ya, nanti saya bayarnya 3 bulan kemudian, kan suka gitu tuh ya. Supplier ditekan gitu ya, terus akhirnya sampai mati. Suppliernya mati ya kan dia juga bingung ya. Ya udah kalau misalnya kamu nggak bisa, saya cari supplier yang lain. Nah, suka dikasih ultimatum kayak gitu ya. Nah, padahal kan hubungan dengan dalam bisnis kan nggak seperti itu ya. Bagaimana kita bisa memakmurkan para UMKM misalnya gitu ya, dan mereka kan mungkin cash flow-nya susah. Kalau kita nggak bayar cepet, mereka juga nggak bisa, ya kayak tadi peternakan ayam, bagaimana dia bisa supply ayam ke restoran ini kalau mereka juga tidak bisa beli bibitnya anak ayamnya itu gitu ya. Kemudian beli pakannya ya, membesarkan ayam ini kan gitu ya. Mereka juga butuh duit untuk mengelola gitu ya. Kalau mereka mati, ya udah nggak bisa kasih ayamnya ke kita kan gitu. Tapi ya itulah, nggak apa-apa, yang lain juga masih banyak. Nah, itu kan berarti nilainya ya, value-nya yang bukan ditujukan untuk menyejahterakan orang lain gitu ya, bukan ditujukan untuk sama-sama gitu. Padahal mungkin bisa jadi supplier yang lain sih mau dibayar 3 bulan kemudian, tapi jelek mungkin kualitasnya gitu ya, apalah gitu ya, mungkin ada kekurangan yang lain. Jadi yang penting sih sebenarnya relation itu tadi ya. Oke, hubungan antara bagian tanpa koordinasi ya, bagian produksi berkutat hanya produksi barang sendiri ya. Ini secara internal ya. Bagian pemasaran juga kerja pokoknya bagaimana ngejualinnya gitu ya, tanpa adanya koordinasi. Secara internal juga begitu, antara pimpinan dan karyawan ya, juga dengan supplier tadi berjalan satu arah ya. Hubungan dengan pihak luar perusahaan jangka pendek, ya udah nggak mau ya udah putus, nah gitu ya. Hubungannya transaksional, transaksional tidak long term gitu ya. Baik, ini tanpa adanya kebermanfaatan bersama. Nah, yang baik tentu paradigma baru, New Corporate Relation Approach, hubungan dengan stakeholder itu menekankan kolaborasi ya. Kolaborasi itu jauh ya, mungkin sudah ada di mata kuliah yang lain. Kolaborasi itu bukan sekedar compromise ya. Compromise itu kan 50-50 ya. Collaboration itu um, win-win solution. Semua dapat manfaat bersama gitu ya. Jadi bukan cuma 50-50. Ya udah saya setengah kamu setengah, nggak gitu ya. Tapi utuh satu-satu gitu. Jadi
mendapatkan kolaborasi gitu ya. Nah, ini dari mana? Dari seluruhnya gitu. Mungkin kasus yang di sesi keberapa tuh? Contoh dari Gojek. Bagaimana ya Gojek bisa menyejahterakan mitra ya para drivernya, tapi juga bisa memberi keuntungan bagi customer. Drivernya secara fair diberi kesempatan untuk mendapat order, tapi customernya juga tidak lama mendapatkan driver. Pesan mau beli martabak gitu misalnya, cepat langsung dapat driver yang standby di dekat toko martabak. Tapi juga harus cukup fair di antara para driver ini supaya semua mendapat kesempatan mendapat order ya. Nggak, nggak gampang memang ya. Kemarin ada penjelasan dari pihak Gojeknya ya. Nggak gampang bagaimana membalanskan, menyeimbangkan antara kepentingan antara driver dengan si customer gitu ya, atau dengan internal dengan karyawan. Ini customer minta produksi cepat sekian unit, bagaimana harus bisa disuplai barangnya, karyawan harus lembur, aduh sampai capek-capek sampai lembur-lembur gitu ya. Ya oke lah harus ada apa namanya sisi human apa namanya relationnya, sisi manusiawinya gitu. Mungkin ada jam lembur tapi dibuat shift gitu ya. Harus rekrut lagi tenaga kerja yang banyak gitu lalu dibuat shift gitu. Lembur pun juga bukannya tanpa imbalan ya, tentu harus ada uang lemburnya misalnya gitu ya. Jadi keseimbangan antara para stakeholder itu juga harus dijaga ya. Oke, hubungan perusahaan dengan internal nih ya berdasarkan bermanfaat dan kerjasama ya. Jadi tidak ada buruh ditekan seperti itu ya. Dengan eksternal terutama ya, dengan eksternal stakeholder, masyarakat, komunitas, customer gitu ya. Ini kepada mitra, kepada supplier tadi gitu ya. Jadi tidak lagi menempatkan dirinya di posisi yang arogan, yang paling atas, yang pokoknya paling benar lah gitu ya, paling hebat gitu ya. Tapi perusahaan itu setara ya, setara dengan stakeholder. Kita dengan customer kan begitu ya. Customer is always a king ya, customer is always right. Itu benar. Tanpa customer kan kita nggak bisa dapat duit gitu ya. Yang membayar gaji karyawan customer gitu, oke. Jadi arah dan tujuan hubungan itu selain memang tentu ada unsur keuntungan gitu ya, tapi juga bersama-sama membangun kehidupan yang lebih berkualitas ya, memberi manfaat tadi sekali lagi. Oke. Baik, itu saja materi hari ini, penegasan saja mengenai pemahaman ya stakeholder relation. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.